Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Semuanya gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, jika baik ya alhamdulillah. Jika ada yang sakit semoga diberi kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan 7 prinsip desain interior. Tapi sebelum itu Bapak akan membahas ulang tentang materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan pekerjaan pada desain interior. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang kebutuhan ruangan dalam bangunan. Dalam perencanaan sebuah rumah tinggal standar, ruang dalam rumah itu secara umum ya dibagi ini menjadi 7. Bisa dibaca sendiri ya, yang kemarin saya jelaskan. Terus ada organisasi ruangan yang dibagi menjadi 3 tadi, yaitu zoning, grouping, dan sirkulasi. Sirkulasi sendiri dibagi menjadi 5, itu manusia, udara, air, cahaya, listrik, dan telepon. Sudah semua Bapak jelaskan ya, waktu kemarin, pertemuan kemarin. Fungsi dari organisasi ruangan juga sudah Bapak jelaskan. Ada 5 poin yang bisa membuat desain interior itu lebih berfungsi secara optimal. Pada kali ini, pertemuan sekarang, Bapak akan menjelaskan tentang 7 prinsip desain interior. Tapi sebelum masuk ke inti pertemuan, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan model, dan metode yang Bapak gunakan. Kompetensi dasar memahami pekerjaan desain interior dengan tujuan dengan kegiatan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini diharapkan peserta didik terlibat aktif dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran dan mampu bekerja sama serta toleran dalam kelompok serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, memberi saran dan kritik serta dapat menjelaskan prinsip kerja desain interior. Materi pembelajaran ya 7 prinsip desain interior itu sendiri ya. Untuk pendekatan Bapak menggunakan scientific learning, untuk model discovery learning, dan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Ya, masuk ke inti pertemuan. 7 prinsip desain interior. 7 prinsip desain interior ya ada 7. Yang pertama proporsi, yang kedua irama, yang ketiga komposisi, yang keempat keseimbangan, yang kelima tekanan, yang keenam skala, yang ketujuh kesatuan. Baik, masuk yang pertama. Proporsi. Proporsi merupakan kesesuaian dimensi dari elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar dan juga fungsi serta aspek arsitektural lainnya seperti lokasi, posisi, dan juga dimensi objek lainnya. Ini berlaku pada semua desain arsitektur bangunan ya. Prinsip desain arsitektur 1 ini akan lebih mudah diterapkan karena kalian bisa mengikuti standar umum yang sudah ditetapkan, sehingga kalian bisa meminimalisir terjadinya proporsi yang tidak estetis pada desain arsitektur rumah yang kalian impikan. Yang kedua, yaitu irama. Dalam desain arsitektur, yang dimaksud irama itu adalah penataan dari sebuah elemen yang harmonis. Elemen ini pun bisa bervariasi, mulai dari bentuk, warna, hingga perabot, dan dekor ruangan. Prinsip irama dalam desain arsitektur sendiri dibagi menjadi 2 jenis irama. Yang pertama yaitu irama statis. Dalam desain arsitektur, irama statis merupakan pengulangan dengan pola yang sama dan konsisten. Dan prinsip yang kedua yaitu prinsip arsitektur irama yang kedua yaitu irama dinamis, di mana faktor penentu pengulangan irama bisa lebih dari satu aspek dan bervariasi. Dalam desain arsitektur, contoh dari pengaplikasian prinsip irama dinamis adalah pola warna pada fasad rumah atau fasad bangunan yang diselang-seling secara teratur dan konsisten. Contoh dalam warna, misalnya coklat, putih, hijau. Penerapan lain dalam desain arsitektur bisa seperti penataan perabotan,
kursi meja, kursi-kursi, kursi lemari, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi atau sequence dalam desain arsitektur adalah penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman. Contoh penerapan komposisi pada desain arsitektur yang paling mudah dipahami adalah penataan denah komposisi ruangan, seperti saat ingin menata interior ruang tamu. Dalam desain arsitektur, setiap ruangan umum terbagi menjadi 3 fungsi zona, yaitu public, private, and service, yang sudah dijelaskan kemarin ya. Yang keempat, yaitu keseimbangan. Desain arsitektur yang baik adalah desain yang seimbang. Untuk itulah, prinsip dalam desain arsitektur selanjutnya adalah balance. Keseimbangan dalam desain arsitektur sendiri dibagi menjadi 2, simetris dan asimetris. Untuk simetris sendiri itu menentukan komposisi keseimbangan. Yang simetris terbilang cukup mudah. Cukup imajinasikan saja terdapat garis pada bagian tengah-tengah objek arsitektur, dan apakah kedua sisi memiliki visual yang serupa atau seperti reflektif. Hal ini bisa berlaku dalam penataan perabotan dan furnitur, dekorasi dinding, fasad, serta penataan. Selain desain arsitektur yang simetris, keseimbangan juga bisa dicapai dengan komposisi desain arsitektur asimetris, di mana penataan sengaja dibentuk tak seimbang dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik atau sisi dalam ruangan. Prinsip desain arsitektur asimetris terbilang cukup berisiko, karena diperlukan sense of art yang tinggi untuk bisa membuat komposisi desain arsitektur asimetris yang terlihat estetis dan baik. Baik, yang kelima yaitu tekanan. Prinsip desain arsitektur satu ini juga disebut juga sering focal point. Sederhananya, prinsip desain arsitektur ini adalah membuat sebuah elemen kontras yang menjadi perhatian utama dari sebuah desain, baik itu dalam interior maupun secara arsitektural. Ada banyak cara mengimplementasikan prinsip pada desain arsitektur rumah ataupun interiormu. Berbagai elemen mulai dari bentuk, warna, ukuran, posisi, hingga tekstur ataupun visual. Contoh penerapan sederhananya adalah penggunaan sofa unik berwarna mencolok, seperti merah atau kuning ataupun hijau di tengah-tengah ruangan yang didomisili warna putih. Contoh lain mengaplikasikan prinsip desain arsitektur ini dalam bentuk adalah dengan membuat desain jendela unik dengan bentuk persegi panjang di antara rangkaian jendela dengan bentuk melingkar. Yang keenam yaitu skala. Skala adalah perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Pada dasarnya, skala pada desain arsitektur tak ada aturan khusus, karena skala bisa disesuaikan dengan nuansa atau kesan yang diinginkan. Dan yang terakhir, yaitu contoh penerapan lain dari prinsip ini dalam desain arsitektur adalah dengan penggunaan bentuk yang sama, sehingga menghasilkan komposisi yang seimbang. Misalkan saja kamu menata berbagai jenis foto dalam bingkai dengan berbagai ukuran dan warna. Baik, dengan mengadaptasi 7 prinsip dasar dalam desain arsitektur ini, kalian mewujudkan rumah impian ataupun yang lainnya bukan lagi hal yang mustahil. Karena dengan ketujuh prinsip itu, dasar-dasar dari desain interior akan kalian pahami dengan jelas. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Baik, saya tunjuk ya. Mas Enggar, prinsip keseimbangan tadi kan dibagi menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Prinsip keseimbangan yang tadi saya tangkap itu dibagi menjadi 2, simetris sama asimetris. Penjelasannya kalau simetris itu intinya merata secara horizontal dan vertikal. Jadi mungkin dari sisi kanan dan kiri itu sama kayak gitu. Kalau yang asimetris kebalikan dari simetris. Tapi untuk apa ya? Untuk mencapai keseimbangan biasanya
prinsip ini mengandalkan prinsip-prinsip lain seperti skala, kontras, dan warna. Kayak gitu Pak yang saya tangkap tadi sih. Ya, bagus ya. Sudah benar, berarti tadi Mas Sigar memperhatikan. Baik, tadi ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya dari Dr. Rabbani, Pak, ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas Erik. Ya, ini saya tadi udah mendengarkan dengan penjelasan Mas Inggar. Nah, di sini saya mau nanya, Pak. Contoh dari prinsip skala itu apa ya, Pak? Oh, untuk contohnya ya? Iya, Pak. Skala kan tadi pada dasarnya itu skala itu desain arsitektur tak ada aturan khusus karena skala bisa disesuaikan dengan nuansa atau kesan yang diinginkan. Nah, untuk contohnya itu ya misalkan untuk mendapatkan kesan megah, kamu bisa membuat ruangan dengan tinggi yang lebih tinggi daripada ruangan lainnya atau standar pada umumnya ya. Bisa dipahami? Oh, kalau gitu saya baru mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Iya Pak, udah paham Pak. Sudah cukup jelas ya yang saya sampaikan tadi, 7 prinsip. Baik, sampai di sini saja. Oh ya, ada PR nih. Nanti PR dikumpulkan jam 8 malam ya di WA Group atau email saya juga nggak apa-apa. PR-nya mendikte ya. Jadi Bapak tidak akan mengetik di layar ini, Bapak akan mendikte, jadi kalian akan tulis. Sebentar, Pak, saya siapkan pulpen dulu. Oh iya. Ya. Mana, Pak, pertanyaannya, Pak? Sudah Pak, sudah. PR nomor 1. Prinsip irama tadi dibagi menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Jadi kan prinsip irama yang sudah saya jelaskan kan bagi menjadi 2, sebutkan dan jelaskan. Ya. PR nomor 2. Ya Pak, terus? PR nomor berikan contoh prinsip tekanan. Gampang ya, contohnya aja, nggak usah yang aneh-aneh lah, contohnya nggak usah dijelasin juga prinsip tekanan, contohnya aja. Udah ya. PR nomor 3, menata berbagai jenis foto dalam bingkai dengan berbagai ukuran dan warna merupakan contoh dari prinsip. Saya ulangi, menata berbagai jenis foto dalam bingkai dengan berbagai ukuran dan warna merupakan contoh dari prinsip. Contoh dari prinsip apa itu tadi? Ya. Untuk PR nomor 4, jelaskan prinsip komposisi. Gampang ya, jelaskan prinsip komposisi. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan ya terkait PR ini? Tadi pengumpulan terakhir kapan, Pak? Jam 8 malam, Mas Erik, di WA Group ataupun di email saya. Email saya kan udah saya bagi itu di WA Group. Oh, oke Pak, kalau gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Erik. Ya, sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.